selamat pagi adik-adik sekolah minggu GPD Melati. Kembali lagi dengan kakak Joy sama ada kakak pemain musik nih. Mungkin kalian gak kelihatan ya di rumah ada kakak Elis, ada kakak Ino sama kakak Sego. Ya, kita kembali lagi untuk ibadah sekolah minggu. Gak apa-apa kita masih di rumah ya adik-adik, ibadah sekolah minggunya kita masih online. Adik-adik tetap berdoa supaya kita bisa cepat-cepat untuk ibadah tatap muka kembali di gereja. Kita sama-sama ibadah sekolah minggu di gereja, memuji, membesarkan nama Tuhan. Untuk saat ini adik-adik kakak Joy ajak untuk adik-adik bangkit berdiri. Laskar Kristus. Belum semangat. Duduk lagi. Sekali lagi adik-adik, Laskar Kristus. Oke, adik-adik kakak Joy bisa lihat ini udah pada siap semuanya untuk sekolah minggu. Kita mau angkat pujian kasih Tuhan tak berkesudahan. Kita nyanyiin dari awal ya. Katakan saat kami berkumpul. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu saat hati kami mulai menyembah.
selalu baru setiap pagi. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Adik-adik semua lipat tangan, tutup matanya, jangan ada yang ngintip ya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah menyertai kami sepanjang malam dari istirahat kami Tuhan. Tiba saatnya di hari yang indah ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai jalannya ibadah sekolah minggu kami. Memberkati setiap kakak-kakak yang melayani Tuhan pada hari ini. Tuhan juga memberkati setiap kami, anak-anak-Mu yang duduk dengar-dengaran saat ibadah sekolah minggu berjalan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Semuanya tetap bangkit berdiri. Wah, ini adik-adik udah pada ganteng-ganteng, udah pada cantik-cantik. Kakak Joy bisa lihat dari sini. Adik-adik harus semangat ya untuk memuji Tuhan. Kita angkat itu pujian Laskar Kristus. Pakai gerakan ya adik-adik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh. Sekali lagi, saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap gerak dur. Saya Laskar Kristus. Siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar. Sekali lagi, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap gerak dur. Saya Laskar Kristus. Siap gerak dur. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap gerak. Saya Laskar Kristus. Siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Oke, masih tetap berdiri adik-adik karena pujian yang gak lama. Kita mau lanjut pujian kita, Oh Sukacitaku. Tetap pakai gerakan ya adik-adik. Suaranya yang keras katakan, Oh sukacitaku. Oh sukacitaku.
sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi, bahkan mati bagiku. Sukacitaku penuh, sukacitaku kini. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi, sihi aku, takkan mati bagiku. Sukacitaku penuh, takku padanya. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah. Engkau sumber kehidupanku. Pam pam pam. Sekali lagi, oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, takkan mati bagiku. Sukacitaku, sukacitaku, padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah. Engkau sumber kehidupanku. Padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah. Engkau sumber kehidupanku. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Berikan sikap yang baik. Katakan ku berterima kasih. Berterima kasih kepadamu ya pengampunan yang Kau beri.
betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu. Kau pandang hina yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Nanti Kakak Joy yang berdoa ya. Tadi lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu sudah memuji, sudah membesarkan nama Tuhan. Ajari kami untuk kami mengerti kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kasih Tuhan yang telah menebus dosa-dosa kami Tuhan. Ajari kami untuk kami saling mengasihi satu sama dengan yang lain. Terlebih kami juga boleh mengasihi Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya untuk kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Memberkati kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh disampaikan. Dan anak-anak sekolah minggu boleh mengerti Tuhan. Dan boleh memberkati setiap anak-anak sekolah minggu Tuhan. Terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tanamkan dalam setiap hati, dalam setiap pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Mari saat teduh bersama terang dunia. Renungan kita hari ini berjudul Mengutamakan dan Memelihara Kasih Persaudaraan. Diambil dari Ibrani 13 ayat 1 yang berbunyi, peliharalah kasih persaudaraan. Apakah adik-adik suka bertengkar dengan saudara di rumah? Apakah adik-adik pernah mengatakan tidak mau punya adik atau kakak lagi? Kalau iya, yuk kita belajar dari kisah Yusuf hari ini. Seperti yang sudah kita tahu, Yusuf memiliki saudara laki-laki yang membencinya. Mereka iri hati terhadap Yusuf dan tidak pernah bersikap ramah kepadanya. Pada suatu hari, Yusuf bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat ia dan saudara-saudaranya sedang mengikat berkas-berkas gandum. Tiba-tiba, berkas-berkas gandum milik saudara-saudaranya itu sujud menyembah kepada berkasnya. Karena Yusuf menceritakan mimpi itu kepada mereka, maka saudara-saudaranya pun menjadi semakin benci kepadanya. Mereka bertanya dengan marah, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami?" Namun, ternyata mimpi Yusuf itu bukan hanya sekedar mimpi. Yusuf mengalami mimpi yang lainnya, yaitu ia melihat matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadanya. Sewaktu ia menceritakan mimpinya kepada ayah dan saudara-saudaranya, ayahnya menegurnya dan berkata,
Masa ayah dan ibumu juga sujud menyembahmu? Adik-adik, seperti yang kita tahu, mimpi Yusuf semua menjadi kenyataan. Pada akhirnya, saudara-saudara Yusuf memang akan sujud menyembahnya. Dan di kemudian hari, dia memang menjadi penguasa. Yusuf bermimpi seperti itu pun bukan karena keinginannya sendiri, tapi sebenarnya Tuhan bisa berbicara kepada manusia melalui mimpi. Ayahnya yaitu Yakub sangat mengerti hal ini karena ia pun pernah bermimpi melihat tangga yang sangat tinggi sampai ke langit dan ada malaikat naik turun di atasnya. Apakah adik-adik ingat? Ayahnya mengetahui bahwa Tuhan sedang berbicara kepadanya. Oleh sebab itu, ia menyimpan hal itu di dalam hatinya. Saudara-saudaranya tidak mengerti maksud mimpi itu karena mereka sangat membencinya. Jadi, mereka hanya menganggap bahwa Yusuf ingin menguasai mereka. Sedangkan Yusuf pun pada saat itu belum mengerti apa-apa karena dia masih muda. Ia hanya bermimpi dan menceritakan mimpinya kepada keluarganya. Sama seperti kita kalau bermimpi suka menceritakannya kepada keluarga kita di rumah. Namun, meskipun saudara-saudaranya begitu membenci dia, tetapi Yusuf mengasihi mereka loh adik-adik. Pada suatu hari, saudara-saudaranya menggembalakan kambing dan domba di Sikem. Ayahnya mengkhawatirkan mereka, jadi Yusuf disuruh oleh ayahnya untuk mencari dan melihat keadaan mereka. Adik-adik, Yusuf mengetahui bahwa ia dibenci oleh saudara-saudaranya. Ia pun tahu bahwa mereka tidak pernah bersikap ramah kepadanya. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa ia langsung menuruti apa yang disuruhkan kepadanya tanpa membantah. Yusuf lebih mengutamakan kasih persaudaraannya. Saat itu Yusuf masih jauh lebih muda daripada saudara-saudaranya yang sudah dewasa. Mungkin saja dia tidak berani melawan. Tapi adik-adik juga pasti tahu, pada saat Yusuf menjadi penguasa di Mesir sekalipun, Yusuf tetap mengutamakan kasih persaudaraan daripada membalas dendam kepada mereka. Dalam cerita ini, mungkin hanya Yusuf yang mengutamakan persaudaraan, karena saudara-saudaranya yang sudah dewasa itu malah membenci Yusuf dan tidak terlihat bahwa mereka menyayanginya. Namun sebenarnya Tuhan ingin kita selalu menjaga kasih persaudaraan karena membenci adalah sesuatu yang sangat merugikan bagi diri kita sendiri. Ingatlah selalu bahwa Tuhan juga ingin kita hidup dalam kasih dengan semua saudara kita. Walaupun saat ini kita tidak bisa bertemu dengan oma, opa, sepupu, atau teman-teman kita karena kita sedang melakukan karantina mandiri, tetapi kita tetap bisa memelihara kasih persaudaraan kita melalui telepon, WhatsApp, video call, dan lain-lain. Selain itu, tetaplah mendoakan mereka. Meskipun mereka jauh dari mata kita, tetapi mereka tetap dekat di hati kita karena kita selalu mendoakan mereka. Marilah adik-adik, kita memelihara persaudaraan dengan keluarga kita dan juga semua saudara seiman kita dimanapun mereka berada. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi ya di pagi hari yang baik ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi kakak ingatkan ya, kita duduk dengan manis, tidak boleh jalan-jalan ya, harus dengan sikap hati yang sungguh untuk kita bisa diberkati oleh firman Tuhan. Tadi kita sudah mendengarkan dan sudah melihat tayangan tentang cerita firman Tuhan hari ini. Tadi temanya apa adik-adik? Iya, betul ya. Temanya adalah mengutamakan dan memelihara kasih persaudaraan.
kita di rumah mungkin ada yang punya adik, ada yang punya kakak, ada yang hanya anak tunggal sendiri gitu ya. Nah, antara adik kakak atau saudara bersaudara, mungkin yang punya sepupu, nah itu tidak boleh ada perselisihan, tidak boleh ada pertengkaran, tidak boleh ada iri hati, tidak boleh ada kecemburuan, adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan tidak suka kita sebagai saudara bersaudara itu saling menyakiti satu dengan yang lain. Ya, kadang di rumah gitu ya, sesama adik kakak gitu ya, ada saja yang menimbulkan pertengkaran. Ayo, coba ada yang berdua sekolah minggu saat ini dengan adik atau dengan kakak? Coba lihat, coba kasih senyum dengan adik atau kakaknya. Ayo, bisa ya? Bisa ya. Nah, di cerita firman Tuhan hari ini ya, kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa sebagai anak-anak yang sudah percaya sama Tuhan Yesus, nah kita harus mengutamakan kasih ya, persaudaraan dengan saudara-saudara kita, dengan saudara sepupu kita, terlebih dengan saudara seiman kita ya, sebagai anak-anak sekolah minggu yang percaya sama Tuhan Yesus ya. Di cerita tadi kita sudah lihat bahwa bagaimana Om Yusuf itu sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Kenapa coba? Karena saudara-saudaranya itu iri hati, cemburu sama Yusuf. Kenapa cemburu? Karena Yusuf itu lebih disayang dari bapaknya Yakub, lebih disayang dari saudara-saudaranya. Sehingga dia dibenci, dimusuhin sama saudaranya. Padahal saudaranya banyak loh adik-adik. Ada 11. Wih, banyak juga ya. Kita kadang hanya berdua saudara aja, bertiga. Ya, ada aja permasalahan. Ini ke-11 saudaranya itu membenci Yusuf. Tapi apakah Yusuf membalas adik-adik? Enggak. Kenapa Yusuf enggak membalas? Karena Yusuf mengerti firman Tuhan. Yusuf takut akan firman Tuhan, tunduk sama firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Harus mengutamakan kasih persaudaraan. Sehingga Yusuf tidak membenci, tidak membalas membenci saudaranya. Ya. Setelah Yusuf berhasil adik-adik, di tayangan tadi kita sudah lihat, setelah dia jadi orang yang berhasil dalam hidupnya, punya kekuasaan, punya uang yang banyak, apakah dia membalas dendam kepada saudara-saudaranya yang 11 orang tadi? Tidak. Tapi dia malah apa adik-adik? Mengasihi dengan tulus, merangkul ke-11 saudaranya. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan adik-adik yang di rumah? Apakah dengan adik pernah, dengan kakak pernah ada iri hati, ada cemburu? Pasti pernah ya, pasti pernah ya. Kalau pernah gimana dong Kak? Kalau ada permasalahan antara adik dengan kakak bagaimana? Apakah dibiarkan saja? Tidak adik-adik, harus diselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Minta maaf sama adik atau sama kakak. Atau mungkin sama orang tua, sama papa mama, sama saudara sepupu. Dan juga minta ampun sama Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan sendiri yang mengajari kita adik-adik. Dari mana kita belajar mengasihi orang yang membenci kita misalnya. Orang yang menyakiti kita. Dari mana kita mampu tetap mengasihi, tetap mengampuni orang yang mungkin nyakitin hati kita,
mungkin yang membenci kita, memusuhi kita. Dari mana kita belajar? Dari firman Tuhan. Jadi adik-adik, setiap ibadah sekolah minggu, kalian harus dengarkan firman Tuhannya. Kenapa? Karena dari firman Tuhanlah kita belajar untuk saling mengasihi. Melakukan itu dalam hidup kita. Ya. Tadi firman Tuhannya dari Ibrani 13 ayat 1 berbunyi demikian. Peliharalah kasih persaudaraan, kata firman Tuhan. Itu kata firman Tuhan, kita harus lakukan itu adik-adik. Apapun permasalahannya, kita harus melawan ego kita gitu ya. Kita harus itu lakukan dalam hidup kita. Juga ada di 1 Tesalonika 4 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Dari Allah dari mana adik-adik? Dari firman Tuhan yang kita dengarkan, ya. Begitu juga ada tertulis di 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 12. Kakak bacakan ya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi dan kasihnya yang sempurna di dalam kita. Kita harus aminkan firman Tuhan ini adik-adik. Ya. Jadi apa yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kita? Sebagai anak-anak sekolah minggu yang cinta akan Tuhan Yesus, ya. Kita harus mengutamakan kasih persaudaraan dengan adik kakak kita, dengan sepupu kita, juga dengan saudara-saudara seiman kita. Jadi kalau sudah ada iri hati gitu ya di dalam hati kita, mungkin kita merasa tidak ada orang tua, mama tidak adil nih sama aku nih. Dia lebih sayang adik daripada aku. Biasanya anak paling gede itu merasa begitu ya adik-adik ya. Kok mamaku lebih sayang sama adikku daripada aku? Akhirnya kita sedih adik-adik. Akhirnya kita jadi sakit hati. Akhirnya kita susah mengasihi adik kita mungkin ya. Nah Tuhan tidak mau seperti itu adik-adik. Atau sebaliknya, ayah saya, papa saya lebih sayang sama kakak daripada sama saya. Nah si adik merasa sedih, dia jadi cemburu, akhirnya jadi benci sama kakaknya. Wah kalau gitu Tuhan Yesus jadi sedih adik-adik. Ya, kita harus bagaimana? Ingat firman Tuhan hari ini. Dari mana kita belajar mengasihi dengan tulus tanpa berbantah-bantah? Dari firman Tuhan. Seperti Om Yusuf tadi adik-adik. Walaupun dia tahu saudaranya benci sama dia. Tapi kalau saudaranya nyuruh-nyuruh dia. Hai Yusuf kamu kesini. Hai Yusuf kamu kesana. Iya kakak. Baik kakak. Dia gak berbantah-bantah adik. Gak melawan. Dia nurut sama kakak-kakaknya. Sekalipun dia tahu kakaknya benci sama dia. Kenapa Yusuf mampu adik-adik? Karena dia punya firman Tuhan. Dia mau melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Jadi adik-adik, kita ini tidak boleh sombong. Ya, tidak boleh apalagi, tidak boleh iri hati, tidak boleh dendam. Ya. Bagaimana kita mampu melakukannya? Dengan kekuatan kita sendiri. Gak bisa adik-adik. Tidak bisa, kita itu gak kuat kalau pakai kekuatan kita sendiri. Dari mana kita bisa kuat? Dari mana kita mampu mengasihi orang yang membenci kita, memusuhi kita? Dari firman Tuhan, ya, yang dikerjakan oleh Roh Kudus tentunya. Ya, jadi adik-adik, setiap hari Minggu, setiap ada ibadah sekolah Minggu, perhatikan
dengarkan firman Tuhannya. Kenapa? Dari situlah kita belajar mengasihi. Ya, puji Tuhan. Adik-adik, mari kita berusaha untuk melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Kalau saat ini saat kakak lagi bercerita firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, ada perselisihan, ada iri hati, ada dendam, segera minta ampun sama Tuhan. Dan selesaikan dengan orang itu, adik-adik, sekalipun dia mungkin adik kita sendiri, kakak kita sendiri, sepupu kita, orang tua kita, papa mama kita. Segera selesaikan. Supaya apa? Supaya hati Tuhan Yesus senang. Ya adik-adik ya. Nah puji Tuhan, dalam hidup kita, sekalipun kita masih anak sekolah minggu, masih kecil, ya, kiranya firman Tuhan ini bisa kita ingat sampai kita besar nanti, ingat bahwa dengan firman Tuhan saya bisa menjadi anak yang penuh kasih, kasih yang sejati, kasih yang dari Tuhan Yesus, kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang tulus, kasih yang sejati. Ya, Roh Kudus bekerja di hati adik-adik semua yang ada di rumah, ya, supaya kita menjadi berkat, iman kita bisa bertumbuh, kita bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji Tuhan. Kakak untuk hari ini khusus gitu ya, kasih ayat hafalan adik-adik, ya, supaya nanti ingat ya, sampai besar nanti. Ya, ini hadiahnya dari Tuhan, bukan dari kakak ya. Hafal kalian, gunanya buat kalian, gunanya buat kita sendiri. Untuk kelas Benyamin, Ibrani 13 ayat 1, kakak bacakan lagi. Peliharalah kasih persaudaraan. Hanya 3 kata adik-adik. Ya, peliharalah kasih persaudaraan. Ingat ya, untuk kelas Benyamin. Untuk kelas Yusuf, 1 Tesalonika 4 ayat 9. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Nah sekarang yang terakhir untuk kelas Yehuda, Lewi dan Ruben, lebih panjang ya adik-adik karena udah lebih besar ya. Begini ayat hafalannya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih setianya sempurna di dalam kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang silakan dengan sikap yang siap untuk berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami masih ada sifat iri hati, sifat cemburu, sifat pemarah, sifat pendendam kepada kakak kami, kepada adik kami, kepada sepupu kami, juga kepada teman-teman kami seiman mungkin Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami semua supaya kami mengutamakan dan memelihara kasih persaudaraan di antara kami yang percaya kepadamu, kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mampukan kami Tuhan, ingatkan kami Tuhan Yesus, supaya di saat kami lagi sakit hati, di saat kami lagi cemburu, kami langsung teringat akan firman Tuhan, sehingga kami cepat memaafkan, cepat mengampuni Tuhan,
supaya firman Tuhan itu dapat kami lakukan di dalam hidup kami. Roh Kudus, bekerjalah dalam hati kami, dalam pikiran kami, sekalipun kami masih kecil, tapi kami percaya kuasa Roh Kudus akan nyata di dalam kehidupan kami, sehingga dalam pertumbuhan kami Tuhan, menuju usia kami yang lebih besar nanti, lebih dewasa, kami tetap mampu berpegang teguh akan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus, berkati kakak-kakak kami yang sudah melayani kami sepanjang ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik sekolah minggu, ada kabar gembira nih. Mulai tanggal 20 Maret 2022, kita sudah bisa ibadah tatap muka lagi di gereja loh. Adik-adik dengarkan baik-baik ya, karena jam ibadah sekolah minggu kita akan menjadi jam 10 pagi. Nah, buat adik-adik yang diizinkan oleh mama dan papa untuk ibadah tatap muka di gereja, tetap harus mendaftar ya. Mendaftarnya bagaimana? Yaitu melalui WhatsApp grup di guru kelas masing-masing. Dan pastikan bahwa kalian sedang tidak sakit. Dan tetap memakai masker, selalu menjaga prokes saat datang ibadah sekolah minggu. Oh iya, hanya anak kelas Benyamin yang boleh didampingi saat ibadah sekolah minggu ya, dengan jumlah pendamping 1 orang setiap anak. Bagi adik-adik yang belum diizinkan oleh mama dan papa untuk ibadah tatap muka, atau mungkin kalian sedang kurang sehat, adik-adik tetap bisa mengikuti ibadah sekolah minggu dari rumah di jam yang sama, karena akan ada live streamingnya juga. Oke, itu saja pengumuman dari kakak kali ini. Terima kasih adik-adik. Sampai kita berjumpa di ibadah tatap muka. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.